Kayak 10-15 menit lalu Geva tuh hampir diringkus polisi. Lucu kan? View dari kamar saya, guys. Mantap. The territory of ramparts transformed beyond recognition. Mostly have influence, and then the next catalyst. Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Geva. Happy watching! Lol. Gimana sesuatu yang unik di sini? Taman Brontosaurus. Oh bukan, Taman Dinosaurus. Halo guys, Geva di sini. Selamat pagi dari Riga, Latvia. Tadi pagi Geva sampai di Riga sekitar jam 3.20. Terus Geva nunggu sampai agak terang, sampai sunrise, supaya merasa lebih aman lah untuk jalan-jalan. Kamu nggak? Kayak 10-15 menit lalu Geva tuh hampir diringkus polisi. So far, kalian lihat, ini di belakang Geva ada TV Towernya Riga. Terus sebelah kanan ini, sebelah kanan ya, TV Tower. Terus sebelah ini ada Daugava River, Sungai Daugava. Dan ini kan sepanjang jalanannya ini lagi di pulau nih, pulau yang ada di sebelah mainlandnya Riga. Entah apa nama pulau ini, banyak taman-taman kecil. Terus sejatinya Geva tidur tadi di kursi taman itu tadi sampai sejam, baru sadar. Ngantuk banget loh, karena kan di bus 4 jam itu dari Estonia ke Latvia, cuma duduk doang kan, jadi pegel. Agak kayak tadi, akhirnya pengen tidur sebentar. 15 menit kemudian lewat lah ini mobil polisi. Soalnya pengalaman kalau lagi di Italia waktu itu, ada yang tidur di pinggir jalan kayak gitu, langsung diringkus. Terus kayak ditanyain kayak mana paspor kamu, resident permit bla bla bla. Terus kayak, Tuhan untung gue bangun, kalau enggak langsung diringkus polisi. Oke, jadi pagi hari ini senang banget karena tadi sekitar jam 6-an itu masih berawan. Nggak expect bakal secerah ini, tapi puji Tuhan ini cerah banget, jadi kita merasa lebih enak nih buat foto-foto. Untuk agenda sepanjang hari ini, Geva bakal ini di sepanjang sungai Daugava ini sebenarnya ada boat, jadi kita bisa ikut lah ya atraksinya. Ada pilihannya sebenarnya, mau river boat atau canal boat. Ini Geva lagi lihat prospeknya nih, bagus sih kalau misalkan Geva pilih river boat. Soalnya nggak ada yang dua-duanya, canal sama river boat itu. Jadi kita lihat dulu. Terus ini Geva mau jalan balik tadi dari pulau terpencil ini ke mainlandnya yang dekat stasiun, karena di situ ada pasar pagi yang ditutup sebelum jam 12 gitu. Jadi ikutin terus perjalanan Geva sepanjang hari ini di Riga. Halo, ini peninggalan sinagog tahun 1941. Jadi ceritanya orang Israel yang bangun sinagog di Latvia, di area ini, ketika Nazi datang pada tahun 1941. Nah, ini sinagognya dibakar. Saya tidak sanggup menceritakannya, terlalu sedih. Jadi tahun 1941 ini yang lebih kejam lagi tuh, mereka itu kan ngebakar. Tahu kan kalau biar gampang kebakar tuh kan kayak disiram oli lah. Terus yang paling parah, 400 orang Jews itu dijebak di dalam sinagog, itu dibakar hidup-hidup, guys. Gue kayak, Nazi, saya tahu Jews itu, ya gimana ya, sekarang kan memang beritanya seperti itu, tapi ke zaman Nazi kayaknya sama parahnya sih. Jadi kayaknya menurut Geva setelah baca ini monumen,
Kan tadi dibilang 400 ya, 400 orang. I don't know if apakah ini nama 400 orang itu. Tapi di situ ada ayat ya, tulisannya Yesaya 56 ayat 5. Intinya tuh kayaknya bagian kalimat terakhirnya doang yang berbunyi, kepadamu akan kuberikan nama yang kekal. Intinya kayak gitulah ya, nama yang tidak akan bisa diambil dari siapapun. Jadi inilah mereka mengukir nama-nama orang yang gugur dalam kekejaman Nazi. Sip. Kita lagi ada di Latkale. Benar nggak ya pengucapannya Latkale? Ya. Jadi ini tempat flea market, tempat penjualan barang-barang bekas. Dia nggak expect beli apapun, beneran nggak. Terus ternyata ada yang jualan koin kuno. Mau nggak tahu ya, kayak lucu gitu kan ya. Dapat koin tadi kayaknya keluaran Rusia. Aku nggak bisa bedain ya karena tulisannya itu kan akrilik. Itu tahun 1917. Dia jualnya 20 sen. Kalau di convert tuh sekitar 5.000 ya. 5.000, 4.000, 5.000 rupiah lah ya. Oh nggak tahu. Itu masih bagus. Dan kayaknya dia jual segitu sih kemurahan menurut gue. Coba kita tanya pendapat orang-orang kolektor koin, terutama koin asing ya, karena di situ benar-benar dia jual dari 20 sen sampai 2,5 euro. Itu macam-macam koinnya, dari yang tadi aku pilih tuh yang kayak koin lira, franc, yang sekarang kan mereka udah ganti mata uangnya jadi euro semua. Nah itu masih bagus-bagus banget, masih mengkilap. Jadi kita lihat dulu. Kayaknya worth sih buat bawa pulang ke Indonesia. Demi apa guys? Latvia rasa Indo ini. Pasar dong. Beneran pasar tradisional coy. Mataku terbuka. Masih ada sesuatu yang baru. Keseruan di Latvia ya. Sudah. Sayang sekali tapi di sini nggak bisa nego. Rasa. Rasa di pasar induk Jati Asih ya Tuhan. Pengen banget. Ya, akhirnya saya bisa menahan diri. Tadi tuh pengen beli aprikot. Sorry, itu bukan aprikot, itu peach. Pengen beli, tapi 10 euro sekilo. Akhirnya gue bisa menahan diri dan akhirnya nggak jadi. Oke, ini Central Marketnya yang sentral dari Central. Jadi kalau luar tuh kan yang fresh produce, tapi buah sayur. Tapi kalau di sini karena mereka butuh pendingin. Nah di sini keluarga daging-dagingan yang di dalam. Ini ada underpass ya bilangnya, bukan underground, underpass ke arah hostel. Ya Gema mau bilang dari tadi tuh, Gema nggak jadi naik ke atas karena suruh bayar 8 euro. Terus ada charge kalau pakai kartu 1,5 euro. Gue mikir kayak, harus ke situ. Ada toko roti bawah tanah. Ini underpass keren amat. Udah deh main flute, sekarang ada main biola. Keren Pak. Iya, karena bayangin aja kayak di total tuh 9,5 euro. Buat itu doang. Ya kan gue ogah ya. Ya udah, jadinya kita nggak jadi naik. Kalau misalkan tadi
Di atas itu ada museum. Ada yang bisa kita lihat. Oke lah ya, 9,5 euro. Tapi kalau kita cuma observation deck doang, Puyo Tower aja paling enggak. Oke lah 8 euro. Itu juga udah paling mahal, tapi itu kan itu Finland. Itu Finland. Ini Latvia. Gua nggak rela. Oke, sekian cerita dengan observation deck. Mungkin lain kali atau Geva akan mencari cara untuk dapat view dari pemandangan atas. Tapi nggak lewat observation deck yang tadi. Alright. Ini pemandangan kotanya kayak gini. Oh, ada sinema tuh. Ballerina. Itu film baru bukan? Kok ada orangnya? I think it's also like Oke. Saya kaget. Ternyata orang beneran. Ya, hilaf ini sih gue. Aduh, mahalnya. Oh. Lucu. Ya, gede. Jadi aku lagi ada di Museum History of War di Latvia. Coba tebak. Kenapa gue capek ngeliat History of War? Tapi kenapa masih gue datangin gitu? Karena war ini lagi-lagi dimulai sama siapa? Rusia, guys. Tapi ini ada tambahannya sih dari Polis, Lithuania, Swedish. Mereka memperebutkan Commonwealth. Ada rainbows. Oke, jadi baru melewati Latvia, ada opera dan balet. Terus sini ada tikungan. Terus dari mana tikungan kita lihat Central Station, train station, stasiun Granada. naturally new stay or Gambia stay. Oh iya, yang bilang katanya emang agak boring karena di nakodanya itu nyalain apa namanya guide-nya itu udah diajarin karena emang bahasa Indonesia itu masih ada struggle ya. Apalah, tapi dia masih aktif. Bapaknya baik. Big house. The house? Big house. It looks like a White House to me. Big house. Already. This big house for the Beer house. Jadi tadi kan baru ngelewatin
Central Market, sebelahnya train station. Terus ada diceritain kalau nah kalau kita mainnya di belakang. Dibilang kalau misalkan selama 400 tahun ini area itu jadi pusat perdagangan sama pertukaran. Kayak VOC sama Indonesia lah ya, dari Baltic seluruh Baltic Sea. Terus But now we are entering more extensive waters. ya kita mau masuk ke sungai. Sawa, also called the Destiny River, divides Riga into two almost equal parts, and both of the river banks. In the beginning, I'm still thinking if I want to take this, the canal boat or the river boat. Yes, that's why I think it's like I'm proud of my decision. Okay, let me show you guys. Oh, belum lewat. Tiga. Nah, ayo. That one is the river boat strike Riga. Aku tuh mau ngambil yang itu sebenarnya tadi. Kayak lebih mewah kapalnya dibandingkan boat yang kecil ini. Tapi ternyata dia mah salah besar. Akhirnya tadi tuh cuman kanal doang, tapi masih lusur sungai. Kayak it's okay lah. There's another boat.